Halo Bunda, sudahkah Bunda mengetahui dan merencanakan KB Pasca Persalinan? Nah, jika belum, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu KB Pasca Persalinan. Salam kenal, saya Dian Martanti, Bidan Puskesmas Tambak 1. Perencanaan keluarga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi dengan cara mengatur jarak yang sehat antara satu persalinan dengan kehamilan berikutnya. Salah satunya dengan cara merencanakan KB Pasca Persalinan. Apa sih KB Pasca Persalinan itu? KB Pasca Persalinan adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode, alat, obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Kenapa sih Bunda harus ber-KB sebelum 42 hari setelah melahirkan? Karena masa subur kembali antara 4-6 minggu setelah melahirkan. Bahkan, Bunda bisa berpotensi hamil kembali meskipun Bunda belum mengalami haid yang teratur. Apa saja sih manfaat KB Pasca Persalinan? Manfaat KB Pasca Persalinan yang pertama, mengatur jarak dan mencegah kehamilan. KB Pasca Persalinan mencegah terjadinya kesundulan. Jarak kehamilan terlalu dekat beresiko kematian pada ibu terutama dikarenakan perdarahan. Idealnya, seorang ibu dapat hamil kembali dengan jarak 2-5 tahun. Yang kedua, mengatur jumlah anak. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, mendukung kesehatan mental ibu, karena kondisi ibu perlu sehat dulu untuk kehamilan berikutnya. Selain itu, bayi juga perlu nutrisi, stimulasi, dan pemantauan perkembangan yang cukup. Yang kelima, ibu dapat memiliki waktu yang cukup untuk diri sendiri, anak, dan keluarga. Ada beberapa macam alat kontrasepsi yang dapat Bunda pilih. Di antaranya, yang pertama IUD. IUD adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang dipasang dalam rahim. Waktu pemasangan kurang dari 48 jam setelah melahirkan atau lebih dari 4 minggu setelah melahirkan. Bisa juga dipasang langsung saat operasi sesar. KB IUD ini efektif selama 8-10 tahun, tidak mengganggu produksi ASI, dan tidak ada efek samping hormonal. Pilihan yang kedua adalah implan. Implan adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang dipasang di bawah kulit pada lengan bagian atas. Dapat dipasang segera atau 4 minggu setelah melahirkan. Implan ini efektif lama pemakaiannya adalah 3 tahun, mengandung hormon progestin, dan tidak mengganggu produksi ASI. Pilihan yang ketiga Bunda adalah suntik KB 3 bulanan, merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang mengandung hormon progestin sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI. Waktu pemakaian 6 minggu pasca persalinan. Pilihan kontrasepsi yang keempat adalah mini pill. Mini pill merupakan alat kontrasepsi yang berbentuk pil, mengandung hormon progestin, cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI, dan dapat dihentikan setiap saat. Pemakaian 1 strip untuk 1 bulan, dan waktu pemakaian KB mulai 6 minggu pasca persalinan. Pilihan yang selanjutnya adalah kondom. Kondom merupakan selubung atau paru karet, alat untuk mencegah kehamilan saat senggama. Tidak mengganggu produksi ASI, harganya terjangkau, tidak ada efek samping hormonal, namun harus tersedia setiap saat akan berhubungan. Pilihan kontrasepsi keenam adalah MOW. MOW merupakan kontrasepsi pada wanita dengan prosedur mengikat dan memotong jalur sel telur. Waktu pelaksanaan idealnya kurang dari 48 jam pasca persalinan atau sesaat setelah operasi sesar. Jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu pasca persalinan, maka tunda 4-6 minggu. Ini tidak mengganggu produksi ASI, efektif untuk jangka panjang, dan tidak mengganggu hubungan suami istri. Pilihan yang ketujuh adalah MAL. MAL adalah akronim dari metode amenorelaktasi, merupakan kontrasepsi alami dengan mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya tidak memberikan tambahan makanan dan minuman. Syaratnya, pemberian ASI ini full, efektif lebih dari 8 kali sehari dan ibu belum mendapatkan haid. Efektif sampai dengan 6 bulan pasca persalinan, tidak ada efek samping dan tanpa biaya. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk konsultasi KB pasca persalinan? KB pasca persalinan dapat dikonsultasikan saat ANC atau kontrol kehamilan, menjelang persalinan, dan setelah persalinan sebelum pulang dari tempat persalinan.
Yuk Bunda, segera rencanakan metode KB apa yang akan dipilih setelah persalinan nanti, karena berencana itu keren. Hidup